Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yusnidar SPDGR dari SMP Negeri 2 Tanah Penggal, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh... Perkenalkan, saya Masmi. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Tanah Penggal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Baiklah Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Kali ini saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan supervisi sekolah, supaya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baiklah Bu. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah menyaksikan tayangan dialog interaktif, siswa sebaiknya dapat menentukan tema dialog dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan dialog interaktif, kemudian sebaiknya siswa bisa menentukan dan juga dapat menentukan pokok-pokok dialog tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari atau membahas tentang pokok-pokok isi dialog melalui pembelajaran, siswa hendaknya bisa menyampaikan dialognya Bu ke kawan-kawannya sesuai dengan tema dialognya tersebut. Baik Bapak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan bagaimana Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baiklah Bu, untuk saya mulai dari pengetahuan dahulu. Siswa dapat menentukan tema dialog interaktif dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, siswa bisa mempraktikkan atau menyusun isi ringkasan dialog interaktif yang ditayangkan dengan alasan-alasan dan juga dengan ketetapan-ketetapan yang logis. Baik Bapak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Saya ingin mendengar Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Silakan Pak. Iya, baik Bu. Untuk strategi yang saya akan gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu ya Ibu ya. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan, keaktifan siswanya Ibu. Dan untuk model saya menggunakan model PBL. Oh, berarti Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak? Iya Bu. Baik Bapak, bisa saya simpulkan di sini. Rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu Pak? Iya. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau dengan metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab, betul Pak? Betul Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh seperti hasil dialog interaktif, kemudian yang ditonton oleh siswa baik itu di televisi dan juga di handphone mereka masing-masing. Kemudian LKPD, kemudian salinan PowerPoint ataupun salinan Canva
yang terakhir menggunakan laptop dan info. Baik Bapak, bagus sekali Bapak. Kira-kira Bapak kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan supervisi tersebut? Hari apa, tanggal berapa, dan kelas berapa Pak, serta jam berapa Bapak? Kebetulan saya ada jadwal mengajar yaitu di hari Senin setelah pelaksanaan upacara bendera. Kan upacara bendera itu kan digunakan jam pertama pada hari Senin tersebut. Baik, Bapak. Nah, saya itu jam kedua sampai jam ketiga, insya Allah di kelas 92. Baik Bapak. Jadi hari Senin sehabis upacara menaikkan bendera jam 3 sampai jam ketiga di kelas 92. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Baik, siap. Setelah nanti Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Pak, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media apa yang nantinya saya gunakan. Kemudian saya sudah mempersiapkannya dari sekarang, Bu. Saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini yang nantinya saya bisa untuk lebih mudah dalam pelaksanaan observasi kelasnya. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pra observasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Demikianlah percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Guru kita. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar hari ini untuk kita semua? Alhamdulillah ya. Bersyukur pada hari ini. Semuanya, apa kabar ini? Alhamdulillah. Saya kelihatan puas. Kira-kira ada yang langsung. Hidayah diberi kesehatan bahwa ini kita masuk semua. Semuanya sebelum pelajaran kita dimulai, ada baiknya saya ingin bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, silakan. Wah, masih ingat ya, tentang dialog khusus. Nanti kalian akan ketemu apa itu dialog khusus, apa itu dialog interaktif. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi dialog interaktif. Kita coba dulu, kita harap
mendengar dan menyaksikan dialog interaktif. Nah, kemudian di sini akan memperhatikan tujuan kita belajar dialog interaktif itu apa? Ya, silakan. Wah, kita kasih tepuk semangat dulu. Bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bersama. Kita lanjutkan lagi. Kemudian apa yang disebut dengan dialog? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam dialog, pihak yang terlibat saling menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, pendapat, dan saling berusaha mempertimbangkan, memahami, dan menerima. Sekali lagi untuk semuanya. Adalah sambungan bahwasanya dialog itu merupakan percakapan dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam hal ini dalam dialog pihak-pihak yang terlibat saling menyampaikan informasi dan fakta, kemudian ya gagasan, pendapat, pemikiran dan saling berusaha mempertimbangkan, kemudian memahami dan menerima masukan-masukan dari orang lain. Ya, nah, bedanya dialog khusus dengan dialog interaktif. Kalau dialog khusus tidak bisa ada yang bertanya, tidak bisa kalian ya. Sementara dialog interaktif itu harus ada tanya. Nah, selanjutnya ada dua jenis dialog. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Iya, tepuk tangan. Jadi jangan langsung ya. Kemudian dialog interaktif itu bisa diartikan adalah dialog yang dilakukan antara atau dengan perbisa atau mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. Iya, bagus sekali. Ulangan lagi. Pembelajaran kita ini untuk konsentrasi dulu. Bapak akan mengarahkan dan mencoba buat kalian semua ikuti teknik stop yang saya coba ini arahannya. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, Duduk sejauh mungkin. kembali aktivitas. Mari kita Silakan tutup mata, dari kegiatan apapun yang dilakukan. tenangkan pikiran, Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. istirahatkan semua Selama kurang pemikiran. lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, Renungkan tentang yang kalian lakukan dalam keseharian. duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa melihat posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di lembut, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Oke, semuanya pada selanjutnya setelah melaksanakan teknik stop di memanfaatkan. Nah, ini pelatih kita sudah dipromosikan, setelah itu kita melepaskan. Itulah teknik stop mindfulness yang membuat kesehatan kita sehingga mungkin belajar untuk kembali. Baik, semuanya saya ingin membahas tentang yang berkecepatan. Selanjutnya kita akan mencoba tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, menentukan
Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pembahasan dari tujuan tadi, ya, kita akan tahu dulu, kita akan tonton dulu sebuah dialog yang mungkin akan Bapak tampilkan. Kita tonton, nanti tugas kelompoknya adalah menyimpulkan dialog yang ditonton ini, karena kita menyimak mendengarkan dialog. Nah, kita tontonkan dulu dialog ini. Nanti tugas kelompok kami yang pertama adalah kita harus tahu menentukan pokok-pokok dialog. Yang kedua, kita harus tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam dialog nanti. Yang ketiga, diminta kepada setiap kelompok menyimpulkan, ya, menyimpulkan hasil dialog yang Bapak pertontonkan ini. Baik, untuk kesempatan ini kita kebetulan ada 4 derek. Derek 1, derek 2, derek 3, dan derek 4. Derek 1, siapa ketua kelompoknya? Derek 2 atau kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4. Terima kasih. Kita banyak kontribusinya. Baik. Nah, oleh sebab itu diperhatikan dan simak sebaik mungkin, karena kita hari ini sudah kelompok yang menghasilkan sebuah tugas ke kelompok. Ya, baik, semuanya kita tonton dialog singkat ini sebagai apa namanya itu, sebuah, jadi semuanya kita akan melihat, menonton sebuah tayangan singkat tentang dialog interaktif. Silakan menikmati, jangan lupa tugas kelompoknya. Survei terakhir 2019 Dede bersama Devi. untuk mengurangi kecanduan. Semuanya tadi sudah kerja kelompok. Sekarang ketua kelompoknya dipersilakan mengumpulkan tugas ke meja Bapak. Silakan kepada masing-masing ketua kelompok tunjukkan dan akan kita bahas bersama-sama. Lalu di meja Bapak. Ya, kita koreksi ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, dari hasil kelompok tadi itu sudah dikumpulkan semua dan akan saya bacakan hasil dari kelompok tersebut. Ya, kita lihat dan mungkin akan saya katakan hasil kelompok 1 yang tadi membahas tema budaya
Jambi. Ya, silakan kelompok 1 berdiri, bacakan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1 di sini langsung ke depan. Bacakan hasil kelompoknya tadi. Itu kan sudah Bapak pindahkan langsung ke laptop. Jambi yakni sebuah provinsi yang berada sebelah timur Pulau Sumatera. Berbagai macam budaya Jambi, mulai dari rumah adat, pakaian adat sampai upacara adat. Ada berbagai macam suku dan Jambi seperti suku Jambi, suku Kerinci sampai rumpun Minang. Makanan hias Jambi seperti tempoyak asam, durian dan lain-lain. Iya, tangan dulu, tangan dulu. Sekarang kita lanjut tampil ke kelompok 2. Silakan dibacakan. Pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berdasarkan undang-undang pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Iya, tepuk tangan untuk selanjutnya hasil tugas kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 silakan. Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Disabilitas Parman Alonso 2010. Kultural memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak di mana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati atau mengurangi penyakit atau trauma. Iya, tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 4. Damai adalah ketiadaan konflik, baik konflik internal di dalam diri, konflik batin maupun konflik eksternal, diri dengan yang di luar diri. Konflik ini muncul karena ada pikiran, ucapan maupun tindakan yang tidak selaras dengan hukum alam semesta. Ketidakmampuan menyelaraskan dengan hukum alam semesta membuat kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Di sini ketidakdamaian muncul, konflik batin terjadi dan tidak jarang malah membesar menjadi konflik internal. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik.
Kelompok 2 mendapat nilai 95. Kelompok 3 mendapat nilai 100. Kelompok 4 juga sama dapat nilai 95. Nilainya sudah sangat memuaskan karena semuanya itu memuaskan. Nah, sekarang kita akan membahas tugas yang kedua. Nah, tugas yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita jumpai di lingkungan kita. Kemudian silakan mencatat sebuah tema dialog interaktif pada pertemuan selanjutnya. Pak, gimana kali ini Pak? Di televisi ya, baik. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa tahu tentang sebuah tema dialog. Ya, kemudian yang kedua, tema yang dimaksud adalah tema dialog interaktif. Kedua, siswa bisa menentukan pokok-pokok isi dialog. Berarti kalian sudah bisa menentukan pokok-pokok isi dialog. Bisa kan? Alhamdulillah. Yang selanjutnya siswa dapat menyimpulkan isi dari sebuah dialog. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya jangan lupa tugas individu dikerjakan. Kemudian lagi ya semangatnya dalam belajar ditingkatkan lagi karena generasi seperti kalian nanti yang akan 10-15 tahun yang akan datang menjadi pemimpin. Baik anak semuanya dari awal hingga akhir, Bapak mohon maaf pada hari ini Bapak diobservasi oleh Ibu Yusnida SPDG calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan Ibu Yusnida SPDG bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya dengan tepat waktu dan mendapat ilmu yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira dari awal tadi sampai ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Ya, semoga itu yang diberikan pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi kelas. Ini ada yang mau saya tanyakan, itu tentang refleksi. Itu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas? Alhamdulillah Bu, perasaan untuk saat ini sudah sangat senang karena beban tugas yang sudah saya berikan sudah berangsur sedikit demi sedikit terselesaikan. Berarti senang Pak ya? Senang, sangat senang sekali. Alhamdulillah. Oh ya Pak, ini tolong dijawab Pak ya, Ya, pertanyaan pasca observasi. Karena kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Ya. Sekarang kita melakukan pasca observasi. Iya. Oh, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran ini? Pendapat saya setelah saya melaksanakan penyajian pembelajaran, alhamdulillah peserta didik dapat mengetahui dan bisa menentukan tema dialog. Karena sebelum ini Bapak Ibu terus terang itu masih ragu karena dialog itu ada dua kompetensi, ada dialog khusus dan ada dialog umum. Dengan pelaksanaan pembelajaran semua siswa saya sudah bisa menentukan tema dialog dengan benar dan juga pokok-pokok dialog serta bisa menyimpulkan dialog dengan baik dan benar, bahkan bisa menampilkan dialog per kelompok. Itu bagus Pak ya? Alhamdulillah. Yang selanjutnya Pak, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Untuk proses pembelajaran sangat sesuai dengan yang saya rencanakan Bu, meskipun ada beberapa siswa yang terkendala untuk memahaminya, tapi saya bentuk tutor saya. Oh gitu, berarti Bapak untuk beberapa siswa yang mengalami kendala, Bapak buat tutor sebaya yang duluan mengerti, Bapak manfaatkan untuk mengajak kawan-kawannya. Begitu Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran Pak?
hal-hal yang saya rasakan memuaskan, yang mana dalam proses pembelajaran yaitu adanya aktivitas dari siswa, adanya aktivitas dari beberapa orang siswa yang bisa memaksimalkan sebuah dialog tersebut dan bisa menerapkan dialog itu, bahkan bisa memahami dialog tersebut kepada dirinya sendiri dan juga teman-temannya. Berarti mereka sudah memahami Pak dan bisa mengimplementasikan dengan kawannya Pak ya? Iya, betul sekali. Bagaimana pemikiran Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kalau masalah pemikiran saya mengenai ketercapaian dalam pembelajaran itu adalah yang mana berkemungkinan, mengingat ini peserta didik ini kan baru ketemu dengan pembelajaran yang dialog ini, dan mungkin selama ini dia menonton televisi, hanya melihat sinetron. Dengan adanya pembelajaran dialog ini, terutama dialog interaktif, karena perbedaan antara dialog interaktif dengan dialog khusus itu, kalau dialog khusus adalah dialog yang pembicaranya itu saja, sedangkan dialog interaktif ini semua bisa terlibat, baik pemeriksa maupun penonton yang ada, bahkan melalui via telepon pun bisa. Oleh sebab itu setelah pembelajaran ini mereka tahu, rupanya ini perbedaan antara dialog khusus dengan dialog interaktif. Jadi begitu Pak ya, jadi dengan pembelajaran dialog interaktif mereka bisa tahu Pak, yang pertama itu perbedaan antara dialog interaktif dengan dialog khusus. Iya, betul Setelah sekali. itu mereka bisa menyaksikan yang biasanya mereka menyaksikan sinetron. Dengan adanya pembelajaran ini mereka bisa menyaksikan dan mereka bisa tahu apa itu dialog-dialog tersebut Pak ya. Iya, betul sekali itu. Nah, kira-kira Pak, apa yang menjadi kesulitan siswa Pak dalam pembelajaran dialog interaktif ini? Yang mana setelah saya mencoba pembelajaran ini, kesulitan yang saya hadapi terutama kepada siswa, terkadang mereka belum berani tampil. Kebetulan kemarin saya coba duduk berkelompok, dari kelompok itulah mereka berani tampil dengan kebersamaan dan kolaborasi mereka tampil berkelompok. Kalau untuk pribadi atau individu itu belum bisa tampil. Nah, di sanalah kesulitan saya untuk kedepannya agar mereka bisa tampil semuanya. Berarti Bapak membuat kelompok, dan dari kelompok tersebut ada beberapa orang yang sudah berani tampil dan ada yang beberapa orang yang tidak belum berani tampil ya Pak. Mungkin Iya. seiringnya berjalan waktu itu nanti semuanya akan berani tampil untuk mempresentasikan apa pembelajarannya Pak ya. Iya, baik. Kalau dari diri Bapak kesulitannya kira-kira apa Pak ya? Untuk sementara waktu, mengingat sekolah saya ini mungkin sarana prasarananya belum begitu lengkap, karena untuk dialog itu memerlukan yang lebih efektif dan efisiennya ada labor khusus bahasa. Jadi anak-anak itu dibentuk per kelompok dengan kelompoknya. Itulah yang menjadi kesulitan saat ini, yaitu dari sarana prasarananya. Begitu Pak ya, berarti sarana dan prasarana yang kurang memadai Pak Iya, ya. kurang memadai. Mudah-mudahan di masa yang akan datang itu memadai Pak ya. Iya, Pak. Kita berdoa sama-sama Pak. Apakah ada alternatif lain bagi Bapak untuk mengatasi kesulitan Bapak tersebut? Ada kalau untuk selama ini dalam setiap pembelajaran itu hal alternatif lain sudah pasti ada. Saya mencoba untuk membahas alternatif ini, yaitu siswa yang mempunyai kemampuan lebih tadi saya panggil, kemudian saya mencoba menggali potensi-potensi kepada siswa yang lebih tadi. Saya ajakkan begini Bu, untuk sementara waktu kalian sudah bisa, kalau Bapak lihat di dalam pokok pembelajaran mengenai dialog interaktif ini, kalian silakan memilih tema. Coba ajak kawan-kawannya, silakan menonton di live televisi maupun di YouTube untuk menjadi kontennya itu. Kita buat dialog berdasarkan tema yang kalian pilih masing-masing. Ya. Identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru Bapak lakukan seperti apa? Kemudian hal-hal yang saya rasakan sudah mantap adalah yang mana dari siswa yang saya ajarkan itu sudah muncul rasa percaya dirinya, yang mungkin selama ini hanya diam. Dengan adanya dialog interaktif, saya bebaskan Bu, silakan bersuara, mau itu benar mau itu salah, saya tidak menilai salahnya.
dan benar, itulah yang nanti menjadi kebersamaan kita semua. Jadi mereka sudah percaya diri untuk tampil, apalagi siswa yang kelas 9 yang saya ajarkan itu. Kemudian hal-hal yang perlu mungkin saya tingkatkan, yaitu bagaimana bisa mereka menyampaikan dialog interaktif di depan kawan-kawannya, karena sebentar lagi di sekolah kami itu ada pemilihan OSIS. Nah, dengan berdialog itulah nanti mencetuskan bagaimana pemilihan OSIS dengan baik. Seperti itu Pak ya, Iya. berarti dengan mempelajari dialog interaktif, perlahan-lahan peserta didik itu muncul perannya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Ini yang terakhir Pak, dengan demikian apa yang Bapak bisa lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Saya meminta selaku tenaga pendidik, meminta peserta didik untuk lebih aktif memahami dialog, karena sampainya dialog itu bukan hanya di sekolah saja, ada di YouTube, ada juga di televisi, apalagi media-media sosial saat ini sudah banyak sekali perkembangan. Di situ kita lihat dialog, mana yang disebut dialog khusus, mana yang disebut dialog interaktif. Nah, dialog khusus dan dialog interaktif inilah nanti pada pertemuan selanjutnya itu akan saya coba untuk menampilkannya Bu, terkelompok secara kolaborasi mereka sendiri. Karena tadi di saat saya melaksanakan pembelajaran itu sudah membentuk kelompok, sudah membagi kelompok, bahkan di dalam kelompok itu nanti pada pertemuan selanjutnya lebih bagus tampilnya daripada tampil yang hari ini. Seperti itu Pak ya, Iya. rencana tindak lanjutnya yaitu membagi kelompok dan berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi sama mereka biar penampilan atau pertunjukan yang mereka lakukan itu bisa menarik Pak ya. Iya. Ya, ini ada Pak rencana pengembangan diri, kira-kira aktivitas pengembangannya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, untuk aktivitas pengembangannya, untuk yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama bagaimana agar anak tersebut semuanya bisa percaya diri untuk tampil dalam bentuk apapun, mau itu dialog, maupun itu puisi, maupun itu pidato, itu area pengembang diri yang harus saya tingkatkan ke depannya. Berarti lebih Percaya diri lah. melatih anak tersebut percaya diri Iya. sehingga mereka bisa percaya diri kapan saja dibutuhkan ya Pak. Iya, siap. Bukan di bidang yang dialog interaktif, tapi Di semua bidang. semua bidang Pak ya. Tujuan yang hendak dicapai Pak seperti apa? Kalau tujuan yang hendak saya capai, yang mana untuk saat ini kan pembelajaran berpusat pada murid itu, yang pertama adalah kebebasan bagi mereka di dalam pelaksanaan memilih tema, memilih subjek yang nantinya mereka buat dalam bentuk kelompok, berdialog dalam kebersamaan itu. Nanti tujuan yang saya capai adalah pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien. Seperti itu Pak ya. Kira-kira Pak, ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Baik, kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau dipresentasikan antara 0 sampai 10, untuk saat ini setelah saya coba itu sekitar angka 8 lah. Angka 8 Pak ya? Iya. Mungkin besok Pak kalau sering dilatih itu akan mencapai angka 10 Pak ya? Iya, Bu, dengan betul sekali. yang mana tujuan pembelajaran yang kita ajarkan itu bisa berhasil semua Pak ya? Iya, betul. Bukan untuk sebagian siswa, tapi semua siswa itu berhasil dan tercapai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Betul ya? sekali. Kira-kira pendukungnya apa Pak? Kalau pendukung untuk saat ini yang pertama siswa, kemudian kolaborasi dengan sesama rekan guru, bahkan dengan kepala sekolah untuk bisa menyiapkan sarana prasarana. Ya kalau belum bisa lengkap, minimal bisalah kami yang untuk pembelajaran bahasa ini bersatulah dengan, karena untuk saat ini sekolah kami itu sekolah kita itu sudah ada labor IPA, mungkin disekat untuk setengah bagiannya untuk labor bahasa, Biar, gitu Bu. biar bisa mengembangkan bidang bahasa Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira waktunya itu berapa lama Pak? Untuk sementara waktu kalau saya targetkan lebih cepat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu Pak ya? Iya. Baiklah Pak, terima kasih Pak atas waktunya kita telah melakukan percakapan pasca presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga minta maaf Pak apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.